Kata pakar pidana, eksekutor pembunuhan ibu dan anak di Subang seorang algojo bayaran. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia selebritis. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Eksekutor pembunuh ibu dan anak di Subang diduga adalah seorang algojo bayaran. Dalam aksinya, pelaku sudah merencanakan aksinya dengan begitu rapi sehingga tidak meninggalkan jejak di lokasi kejadian. Meski begitu, masih diingat aktor intelektual kasus pembunuhan sadis tersebut dilakukan oleh orang dekat korban. Demikian analisis Dr. Musa Pane, pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia atau Unikom, Bandung. Dikatakan Musa Darwin Pane, pasti banyak kesulitan guna mengungkap otak atau pihak pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dia pun menegaskan kemungkinan aktornya merupakan dekat lokasi. Pelakunya bisa jadi orang bayaran. Kalau melihat dari pemaparan kepolisian kepada media massa, pelakunya lebih dari satu orang dan pembunuhan itu sudah direncanakan matang, kata Musa Darwin Pane. Musa Darwin Pane menuturkan perencanaan matang juga strategi eksekusi yang sangat rapi dan nyaris tanpa menghilangkan jejak hanya bisa dilakukan oleh seorang pelaku yang profesional. Bisa saja eksekutornya pembunuh bayaran, tapi otaknya pasti saja orang terdekat yang mengetahui gerak-gerik korban, ujarnya. Dibeberkan Musa, secara teori kriminologi, awalnya kejahatan itu adalah niat, lalu ditindaklanjuti karena adanya kesempatan. Sehingga dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini, karena adanya kesempatan terbuka, inilah diduga adanya orang yang mengetahui gerakan dari korban. Dan niat itu tentu bicara sikap batin, ada hal-hal yang mendorong dari dalam diri pelaku untuk menghabisi korban, terangnya. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dilakukan dengan keji yang merenggut nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sudah hampir 2 bulan, polisi masih juga belum mengungkap dan menentukan siapa pelaku pembunuhan. Di awal kasus terjadi, polisi menduga pelakunya adalah orang terdekat korban karena jika dilihat kondisi rumah tidak rusak, bahkan barang berharga tidak hilang. Tapi seiring berjalannya waktu, polisi masih terus mencari bukti tambahan guna menguatkan saat nanti menentukan tersangka. Bahkan polisi harus berulang kali melakukan olah TKP, juga menerjunkan anjing pelacak. Polisi juga membongkar kembali makam kedua korban guna melakukan otopsi kali kedua. Kasus yang saat ini di backup Bareskrim Mabes Polri tersebut masih terus mencocokkan hasil temuan di lapangan dengan hasil otopsi kedua. Seperti mengetahui senjata apa yang telah digunakan pelaku untuk menghabisi korban dan kapan waktu meninggalnya korban. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.